Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, yaitu Isram Diah. Nah guys, di video kali ini langsung aja ya, saya mau memberikan tutorial yaitu cara mengisi formulir informasi pajak di Google AdSense khusus untuk YouTube. Karena penghasilan kita dari YouTube dibayarkan melalui AdSense ya guys. Jadi kita harus ya diminta untuk mengirimkan informasi pajak kita, karena seperti yang udah kita ketahui, Google itu memiliki perjanjian pajak ya khusus dengan Amerika Serikat kayak gitu ya. Apabila kita tidak mengirimkan informasi pajak, maka penghasilan kita itu bisa ditangguhkan ya guys, karena saya dapat informasi atau dapat peringatan kayak gitu di Google AdSense-ku. Maka kita harus menambahkan informasi pajak kita, karena setiap negara itu pajaknya berbeda-beda ya guys. Nah guys, khusus untuk viewers dari Amerika Serikat ya, penghasilan kita dari viewers Amerika Serikat, apabila nih kalau kita tidak menambahkan informasi pajak, maka penghasilan kita nanti bisa kepotong sebanyak 30% ya. Tapi apabila kita menambahkan informasi pajak, maka penghasilan kita nanti yang dari viewers Amerika ya, potongannya hanya 10% saja. Jadi lumayan ya guys. Nah, jadi saran saya, kalau kalian memiliki NPWP, lebih baik kalian itu mengirimkan informasi pajak Anda. Tapi ya itu tadi, apabila kalian tidak mau menambahkan informasi pajak ya nggak apa-apa ya. Misalkan kalian tidak menambahkan di NPWP-nya kayak gitu, tapi tetap kalian itu mengisi informasi pajak kayak gitu ya. Kalau kalian tidak menambahkan NPWP, ya itu tadi, kalian bisa kena potongan pajaknya 30%-an kayak gitu. Nah, seperti apa cara mengisi formulir informasi pajak? Ikuti saja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Tapi jangan lupa kasih jempolnya dulu, like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notif setiap saya upload video terbaru. Kita cek dulu ya ke YouTube Studio. Awalnya nih guys, saya itu iseng-iseng ya guys ke YouTube Studio ya, ngecek ya performa YouTube aku tuh gimana. Nah, ternyata pas saya buka itu saya dapat notif bahwa kamu harus menyelesaikan ini di AdSense kayak gitu ya guys. Terus kita masuk ke Google AdSense. Kalau kalian tidak masuk ke YouTube Studio, kalian bisa langsung ke Google AdSense masing-masing ya guys, ke akun kalian Google AdSense-nya. Setelah masuk di Google AdSense, nanti kalian masuk di menu pembayaran ya. Oke guys, karena saya masuknya melalui YouTube Studio, maka tampilannya akan seperti ini ya guys. Nah, di sini kalian nanti masuk ke baris 3 pojok kiri atas. Kalian klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik yang pembayaran ya. Setelah kalian klik yang pembayaran, lalu klik yang informasi pembayaran. Nah guys, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu info pembayaran. Pembayaran dari YouTube Anda ditangguhkan karena ada masalah akun yang harus diperbaiki. Nah, di sini karena saya belum menambahkan informasi pajak ya, teman-teman bisa lihat nih yang ada merah-merah ini ya. Untuk memastikan pembayaran Anda disertakan di siklus pembayaran berikutnya, harap memberikan informasi pajak Anda. Nah, jadi kita harus menambahkan informasi pajak agar pembayaran tidak ditangguhkan ya guys. Setelah itu kalian scroll sampai bawah sampai ketemu dengan ini, kelola metode pembayaran. Nah, kalian klik aja yang ini. Terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik yang ini ya, info pajak Amerika Serikat, lalu klik yang kelola info pajak. Nah, yang ini ya. Nah guys, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian scroll aja ke atas, ke bawah kayak gitu. Paling atas mentok ya kayak gini. Nah, terus kalian bisa baca-baca dulu di sini ya. Nah, khususnya yang ini yang ada tanda pink merah ini. Kirimkan formulir pajak secepatnya, Google mungkin perlu mengenakan tarif potong pungut pajak hingga 30%. Nah, kalian bisa baca ini. Nah, step selanjutnya kalian klik aja yang biru ini ya, tambah info pajak. Yang ini kalian klik aja. Oke, setelah kita klik nanti akan muncul tampilan seperti ini ya guys. Kalian bisa baca-baca dulu nih, diperkirakan memakan waktu 15-20 menit. Nah, kalian bisa baca dulu terkait dengan ini ya, mau baca boleh, mau nggak boleh. Nah, setelah ini kalian klik yang mulai formulir pajak.
pojok kanan tadi ya guys. Nah, di sini kenapa saya muncul seperti ini, karena saya membuat keamanan akun Google saya ya. Jadi harus verifikasi dulu. Setelah verifikasi akan muncul tampilan seperti ini lagi gitu ya guys. Nah, kalian scroll aja sampai bawah. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian scroll sampai bawah. Ini adalah tahap pertama untuk mengisi formulir informasi pajak ya. Di sini kalian pilih yang perorangan kalau kalian perorangan. Yang kedua itu kalau kalian PT atau mungkin pabrik atau dan lain sebagainya kayak gitu ya. Karena di sini saya perorangan, saya klik yang pertama lalu klik yang berikutnya ya. Nah, setelah itu di step kedua ini apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, di sini saya tidak karena saya warga Indonesia ya. Jadi kita pilih yang tidak ya. Terus setelah klik yang tidak, klik yang berikutnya. Nah, lalu kita scroll sampai bawah lagi. Nah, di situ tuh ada pilihan jenis formulir pajak. Nah, yang pertama ini adalah W8BEN. Itu adalah khusus untuk non Amerika Serikat ya. Kalau yang kedua itu adalah, nah ini ada non AS ya, itu adalah non Amerika Serikat. Dan yang kedua ini adalah khusus untuk warga Amerika Serikat kayak gitu. Karena kita orang Indonesia, klik yang pertama, terus mulai formulir WBN, klik yang itu ya guys. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada angka 1 yaitu identitas pajak. Nah, di identitas pajak ini langsung ke negara wilayah kewarganegaraan ya guys, karena nama individu itu udah otomatis muncul nama YouTube kalian atau nama kalian gitu ya. Nah, di sini kita pilih warga negara. Gini, saya pilih yang Indonesia ya. Nah, setelah itu yang step selanjutnya ada nomor identifikasi wajib pajak. Nah, atau TIN, ini adalah NPWP ya, kalau kita sebutnya NPWP. Kalau kalian punya NPWP, masukkan aja di TIN asing yang pertama itu ya guys. Nah, di sini ya, karena yang kedua itu khusus untuk yang Amerika Serikat ya guys. AS itu Amerika Serikat. Nah, khusus untuk NPWP ini sebenarnya kalian bisa mengisi atau enggak ya, tergantung kalian ya. Kalau kalian nggak punya NPWP ya nggak apa-apa, tapi resikonya kalau kalian nanti memiliki pendapatan dari viewers Amerika, kalian bisa kena potongan penghasilannya 30% kayak gitu. Kalau kalian menambahkan NPWP di sini, kalian potongannya hanya cuma 10%-an aja kayak gitu ya guys. Nah, jadi TIN ini adalah nomor NPWP kalian. Nah, khusus lagi nih ada informasi kepada teman-teman, khusus untuk yang mau membuat NPWP, kalian bisa buat NPWP online ya. Nanti link untuk mendaftar NPWP saya kasihkan di deskripsi ya. Nah, terus untuk kalian nih khususnya yang sudah menikah, apabila terjadi kendala, contohnya seperti saya kemarin, saya tidak bisa mendaftar karena status saya kan sudah menikah, harus menambahkan NPWP suami saya, dan kebetulan di suami saya itu ternyata NPWP-nya nonaktif. Nah, jadi jalan keluarnya langsung ke kantor pajak aja, nanti di sana akan dibimbing kayak gitu. Dan udah selesai, dan saya akhirnya membuat NPWP-nya jadi satu dengan suami saya, jadi lebih simple gitu ya guys. Oke guys, setelah kalian mengisikan NPWP atau informasi pajak ini, kalian langsung aja klik yang berikutnya. Oke guys, tahap 1 selesai ya, untuk identitas pajak selesai. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu terkait dengan alamat ya. Nah, di sini langsung klik aja yang bagian alamat ini, kalian klik, nanti di situ akan otomatis muncul alamat kalian guys ya. Nah, setelah terisi semua, yaitu kecamatan, kota, provinsi, kode posnya, semuanya, jangan lupa dicentang yang paling bawah ini ya guys, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, setelah kalian centang, nanti klik yang berikutnya. Baik guys, selanjutnya nomor 3 ya, terkait dengan perjanjian pajak. Nah, kalian juga bisa baca dulu yang di sini, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak, yaitu info selengkapnya tentang pajak kalian bisa baca-baca di yang tulisan biru itu ya guys. Nah, di sini kita pilih yang iya. Setelah pilih ya, jangan lupa di checklist kotaknya itu ya guys, yang ini nih, penduduk negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Lalu di bawahnya itu pilih negara atau wilayahnya
yaitu saya Indonesia ya. Jadi pilih yang ya, terus jangan lupa di checklist, terus pilih yang Indonesia. Nah setelah itu tinggal di scroll lagi aja ke atas ya. Nah selanjutnya yaitu ada tarif dan ketentuan khusus. Nah ini masing-masing negara beda ya pajaknya kayak gitu. Nah jadi kita harus isi ini layanan royalti hak cipta ini. Baik guys, kita isi yang layanan dulu ya, yang kotak pertama dicentang, terus kita pilih yang pasal dan ayat nih ya. Yang ini kita klik pasal 8 ayat 1, terus tarif pemotongan kita pilih yang 0% ya, pilih paling terendah. Nah terusnya setelah kalian pilih 0%, terus kalian bisa centang juga ya guys. Setelah itu kalian centang. Baik, setelah dicentang seperti ini, kita lanjut ke yang kotak selanjutnya ya. Kotak selanjutnya itu ada royalti film dan TV. Nah kita klik juga, terus kita klik yang pasal 13 ayat 2, terus tarif pemotongannya sama ya, kita ambil yang 10% ya, terus dicentang lagi. Nah setelah dicentang sebagai wajib pajak, nah ini teman-teman kalau mau baca silahkan ya dibaca aja. Nah yang ketiga yaitu ada royalti hak cipta lainnya, centang aja, terus klik yang pasal 13 ayat 2 ini ya, terus klik yang tarif pemotongan yang 10% aja, yang paling terendah. Jangan lupa dicentang juga yang bawahnya itu ya, sebagai wajib pajak kalau kalian mau baca-baca. Setelah itu klik yang berikutnya ini guys ya, kalau udah diisi semua klik yang berikutnya. Nomor 3 udah selesai. Setelah klik di berikutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini adalah yang nomor 4 ya guys ya. Nomor 4 yaitu ada pratinjau dokumen. Nah di pratinjau dokumen ini kalau mau baca-baca dulu nggak apa-apa nih formulir pajak Anda yang ini loh, yang tulisan biru-biru ada formulir WBN, film, TV, hak cipta dan lain sebagainya ini. Kalau kalian mau baca boleh, it's okay ya. Setelah itu langsung centang atau checklist yang kotak ini. Setelah itu langsung scroll ke atas sedikit, klik yang berikutnya ya guys. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang nomor 4 udah selesai yang pratinjau dokumen. Nah setelah itu kita memasuki yang nomor 5 ya, yaitu sertifikasi. Nah guys, di bagian ini kalau teman-teman mau baca aja nggak apa-apa ya. Nah di sini tuh langsung aja ke di sini. Saya menyetujui bahwa saya akan mengirimkan formulir baru dalam 30 hari jika menyatakan yang dimuat dalam formulir ini terbukti tidak benar. Nah, tanda tangan Anda. Nah, di sini langsung aja diklik ya yang ya, saya adalah yang disebutkan bagian di atas menandatangani ini. Nah, kalau udah masukkan aja tuh nama kalian ya. Di sini aku masukkan nama saya. Nah setelah isi nama terus klik yang berikutnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya guys. Nomor 5 udah selesai. Sekarang kita nomor 6 yaitu aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit atau di luar AS kayak gitu ya. Nah di sini pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS. Nah kalau Google kalian melakukan aktivitas di Amerika Serikat berarti pilih yang ya, kalau enggak berarti pilih yang tidak. Nah di sini aku pilih yang tidak ya, karena aku tidak melakukan transaksi pakai Google apapun di Amerika Serikat. Nah setelah klik yang tidak, lalu klik aja dicentang itu ya kotakannya itu guys. Nah setelah kalian checklist di kotakan ini, langsung aja di scroll ke bawah. Nah di sini ada affidavit perubahan status. Nah di sini ada atas dan bawah. Yang atas itu adalah untuk kalian yang belum pernah sama sekali menerima pembayaran dari Google ini ya. Terus yang kedua itu adalah yang sudah pernah menerima pembayaran dari Google AdSense ini ya. Di sini karena saya belum pernah, jadi saya klik yang atas. Setelah itu klik yang berikutnya ya guys. Nah jadi gitu. Nah selanjutnya kita masuk 7 yaitu pelaporan pajak. Nah untuk pelaporan pajak ini kalian bisa pilih yang atas yaitu melalui elektronik ya, dan itu sangat direkomendasikan untuk melindungi kerahasiaan pajak. Yang dua itu melalui surat ya, dan ini aku yang pertama yaitu secara elektronik. Setelah itu klik aja yang kirim ya guys ya.
Nah, setelah kalian milih, klik yang kirim. Oke guys, selesai dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, dan ini info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima ya. Jadi sudah selesai ya guys ya. Sudah berhasil, dan ini kita scroll ke bawah, ini ketentuannya adalah film dan TV tarif pemotongan 10% ya, untuk hak ciptanya 10%, dan untuk tarif pemotongan pajak layanan ini 0% kayak gitu ya guys. Dan ini udah selesai ya guys, sudah diterima dan sudah berhasil. Nah guys, bisa jadi nih kalau kalian nggak menambahkan informasi pajak, kalian itu bisa jadi kena potongannya itu sampai 30%, 30%, 30%. Nah, di sini cuma 10 dan 10 ada 0 ya. Kalian bisa lihat ini ya guys. Jadi sangat penting memasukkan informasi pajak agar kalian itu kalau misalkan dapat viewers dari masyarakat atau dari warga Amerika Serikat, penghasilan kalian itu kepotongnya nggak banyak gitu ya guys ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya kasih jempolnya dulu, like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.